Shalom, damai hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, nama Amadea Kesya Pansariang, NIM 2014-2010-03 dari kelas 1 keperawatan semester 6. Saya masih mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan program studi ilmu keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampu Nurse Roli Rondonu Eskep Mkep spesialis KMB. Pada video ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan edema paru akut. Yuk kita bahas. Kita masuk pada pengertian. Edema paru akut adalah suatu keadaan terkumpulnya cairan patologi di ekstravaskuler dalam paru. Sekarang kita masuk pada etiologi. A. Sindroma congestivena. Edema paru akut dapat terjadi karena kelebihan cairan intravaskuler. B. Udema neurogenik. Keadaan ini terjadi pada klien dengan gangguan sistem saraf pusat. C. Perubahan permeabilitas kapiler infeksi, bakteri atau virus, pneumonia, reaksi imunologis. Dapat terjadi peningkatan permeabilitas kapiler paru sehingga terjadi pergeseran cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. D. Peningkatan tekanan vaskuler paru. E. Penurunan tekanan onkotik penyakit gagal ginjal. Gangguan hati dapat terjadi hipoalbumin sehingga terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. F. Penyebab campuran atau tidak diketahui emboli paru, bypass kardiopulmoner, kelebihan dosis narkotik. G. Keracunan inhalasi edema paru yang disebabkan karena inhalasi bahan kimia toksik dapat menyebabkan lesi paru. Tanda dan gejala. Gejala yang paling umum dari pulmonari edema adalah sesak napas. Ini mungkin adalah penimbunan yang berangsur-angsur jika prosesnya berkembang secara perlahan atau ia dapat mempunyai penimbunan yang tiba-tiba pada kasus dari pulmonari edema akut. Gejala-gejala umum lain mungkin termasuk mudah lelah, lebih cepat mengembangkan sesak napas daripada normal dengan aktivitas yang biasa, atau dyspnea on exertion, napas yang cepat atau tachypnea, kepentingan atau kelemahan. Tingkat oksigen darah yang rendah atau hipoksia mungkin terdeteksi pada pasien-pasien dengan pulmonari edema. Sekarang kita masuk pada komplikasi edema paru. Yang pertama dapat terjadi gagal nafas, yang kedua gagal jantung, yang ketiga pneumonia, yang keempat shock septik. Sekarang kita masuk pada konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama pengkajian data fokus. Yang kedua diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakefektifan pola pernafasan berhubungan dengan sekresi yang kental atau berlebihan sekunder akibat asma yang ditandai dengan tachypnea, pernafasan kaping hidung, nadi meningkat. DS, klien mengatakan susah bernapas. DO, dyspnea, tachypnea menggunakan otot bantu pernapasan, napas pendek, adanya retraksi dinding dada. Yang kedua, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan intubasi, ventilasi, proses penyakit, kelemahan dan kelelahan. DS, mengeluh sesak napas. DO, batuk atau produktif dan non-produktif, ronki, krakles, demam, hemoptysis dan dyspnea. Yang ketiga, perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan gangguan transport oksigen melalui alveolar dan membran kapiler. Yang keempat, resiko cedera berhubungan dengan kesadaran menurun. Yang kelima, intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai 02 dengan kebutuhan tubuh. Yang keenam, kelebihan volume cairan berhubungan dengan peningkatan preload, penurunan
kontraktilitas dan penurunan curah jantung. Yang ketujuh, konstipasi berhubungan dengan imobilisasi. Yang kedelapan, kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan muntah, anoreksia, dan gangguan pencernaan. Yang kesembilan, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan volume sekuncup. Yang kesepuluh, ansietas berhubungan dengan hospitalisasi. Sekarang kita masuk pada intervensi keperawatan. A. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan volume sekuncup. B. Perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan gangguan transport oksigen melalui alveolar dan membran kapiler yang ditandai dengan disneu, CRT, sianosis, retraksi dada, RR 12-20 kali per menit, penggunaan otot bantu, pernafasan. C. Ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan retensi sekret atau produksi sekret yang banyak yang ditandai dengan ekspansi paru tidak maksimal, ronki tambah takipneu, batuk dengan sekret yang sulit dikeluarkan. D. Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan intubasi, ventilasi, proses penyakit, kelemahan, dan kelelahan. E. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan peningkatan preload, penurunan kontraktilitas, dan penurunan curah jantung. F. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan muntah, anoreksia, dan gangguan pencernaan. G. Intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai O2 dengan kebutuhan tubuh ditandai dengan sesak nafas saat beraktivitas, RR 24 kali per menit, nadi 100 kali per menit, sianosis, kelemahan. H. Risiko tinggi cedera berhubungan dengan kesadaran menurun. Goal, klien tidak akan mengalami risiko cedera selama dalam perawatan. Objektif, klien tidak akan mengalami penurunan kesadaran selama dalam perawatan. Outcomes, dalam waktu 1 kali 24 jam, klien tidak mengalami risiko cedera. Selama dalam perawatan, dengan kriteria hasil tidak ada tanda-tanda cedera, malnutrisi, hipoksia jaringan, fisik misalnya integritas kulit tidak utuh, imobilitas fisik. I. Konstipasi berhubungan dengan imobilisasi. Klien tidak akan mengalami konstipasi selama dalam perawatan. Objektif, klien tidak akan mengalami imobilisasi selama dalam perawatan. Outcomes, dalam waktu 1 kali 24 jam, klien tidak akan mengalami konstipasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, dapat BAB dengan normal. Yang kedua, tidak mengalami nyeri saat defekasi. Yang ketiga, bising usus kembali normal. Yang keempat, tidak mengalami keletihan umum. Yang kelima, tidak mengalami muntah. J. Ansietas berhubungan dengan hospitalisasi. Sekarang kita masuk pada yang keempat, implementasi keperawatan. Tindakan keperawatan dilakukan dengan mengacu pada rencana tindakan atau intervensi keperawatan yang telah ditetapkan atau dibuat. Yang kelima, evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan dilakukan untuk menilai apakah masalah keperawatan telah teratasi, tidak teratasi, atau teratasi sebagian dengan mengacu pada kriteria evaluasi.